Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba dulu ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya arhamar rahimin. Nah, semoga dengan kita membaca doa, pelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak Ibu akan mengabsen dulu. Ada anak-anak Ibu yang tidak hadir? Tidak. Alhamdulillah semuanya hadir pagi ini. Kemudian adakah anak-anak Ibu tadi sholat subuh? Ada. Alhamdulillah. Kita tidak boleh meninggalkan sholat. Itu apa hukumnya? Wajib bagi umat Islam. Tahu arti wajib itu apa? Nah, wajib itu jika kita tinggalkan berdosa, jika kita kerjakan berpahala. Ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu ingin bertanya dulu tentang pelajaran kita minggu kemarin. Apa kemarin pelajaran kita? Tentang beriman kepada Rasul Allah. Tentang arti iman, tentang arti Rasul, dan makna beriman kepada Rasul Allah. Ya. Ibu bertanya lagi kepada anak Ibu tentang sifat-sifat Rasul. Siapa yang tahu? Siapa yang pernah mendengar sifat-sifat Rasul? Ya. Salwa. Ya, betul. Terima kasih anak Ibu. 1 siddiq, 2 tablik, 3 amanah, 4 fatanah. Jadi kaitannya dengan pelajaran kita yang kemarin kita belajar tentang beriman kepada Rasul. Hari ini kita belajar tentang sifat-sifat Rasul, ya. Nah, pertanyaan Ibu yang kedua tentang sifat Rasul ini. Nabi dan Rasul itu adalah manusia biasa juga seperti kita. Perlu makan, perlu tidur, apalagi nak?
perlu minum, dan bekerja seperti manusia biasa. Tapi Rasul Allah itu merupakan utusan Allah. Ada kelebihannya. Kenapa kita harus mengidolakan Rasul kita? Kenapa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Kenza. Karena memiliki anak yang baik dan mengangkat menjadi Rasul. Karena memiliki 4 sifat yang baik. Ya, karena kelebihan Rasul kita itu dia memiliki sifat yang baik. Jadi hubungannya dengan pelajaran kita akan mempelajari apa saja sifat Rasul Allah itu yang wajib kita ketahui dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum kita masuk, anak-anak ibu akan melihat tayangan tentang pelajaran kita, yaitu siapa yang bisa membacakan? Sebelumnya dulu. Ini dia. Tentang menyebutkan sifat-sifat Rasul. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran kita? Ya, Yasir. Coba bacakan, Nak. Tujuan pembelajaran itu menyebutkan sifat-sifat Rasul Allah dengan benar. Ya. Mengidentifikasi contoh penerapan sifat-sifat Rasul. Juga membuat poster yang mencerminkan penerapan sifat-sifat Rasul. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak ibu bisa menyebutkan sifat-sifat Rasul Allah dengan benar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi mana dia artinya yang cocok nanti dengan sifatnya, dengan artinya. Itu namanya mengidentifikasi. Kemudian menerapkan contoh sifat-sifat Rasul. Kemudian yang ketiga, yang inti dari pembelajaran kita yaitu membuat apa? Membuat poster yang mencerminkan keteladanan sifat-sifat Rasul. Pernah anak-anak ibu melihat poster? Banyak contoh-contoh poster di sekolah kita. Contohnya, ajakan menjaga kebersihan itu juga poster. Kemudian ajakan mematikan lampu itu juga poster ya. Ada banyak poster yang bisa kita lihat contohnya di sekolah kita. Kemudian sebelum kita masuk ke pelajaran, kita cobakan dulu tepuk sifat wajib bagi Rasul. Tepuk sifat wajib, kemudian tepuk sifat mustahil bagi Rasul. Jadi ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Ya, bisa ini ibu-ibu apakan ya, Bu, cobakan dulu tepuk sifat wajib bagi Rasul. Tepuknya 3 kali. Nah, kita cobakan 1, 2, 3. Tepuk sifat wajib Rasul. Siddiq, jujur, tabligh, menyampaikan amanah, berpercaya, cerdas. Tepuk sifat mustahil Rasul. Kizib, dusta, kitman, menyembunyikan, khianat, berkhianat, balada, bodoh. Terima kasih. Ini adalah tepuk sifat Rasul. Masuk kita lagi. Apa itu sifat-sifat Rasul Allah? Siapa yang bisa membacakan ini?
Ya, Azwa. Baca dari atas sampai ke bawah. Pada diri Rasul terdapat sifat yang mustahil. Sifat yang harus ada pada diri Rasulullah. Adapun sifat kita dalam keharusan sifat wajib. Sifat satu. Sifat wajib Rasul Allah. Siddiq. Jadi amanah artinya dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan. Petanah. Ya, itulah sifat-sifat Rasul Allah. Pada diri Rasulullah itu ada sifat-sifat yang harus kita teladani. Teladani. Ada juga namanya sifat mustahil. Sifat mustahil itu sifat yang tidak boleh ada pada diri Rasulullah. Apa saja sifat wajib itu? Yang pertama siddiq, jujur. Nah, anak-anak ibu, adakah anak-anak ibu bersifat jujur dalam kehidupan sehari-hari? Apa contohnya? Contohnya, selalu berperilaku jujur. Baik itu kepada siapa? Kepada orang tua, kepada teman, kepada guru, dan kepada orang lain. Walaupun tidak kita kenal, tapi kita tanamkan sifat siddiq, yaitu jujur. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Kata-kata kita, kata-kata yang dapat dipercaya. Sekali kita berbohong, orang lain tidak akan pernah percaya kepada kita. Ada di depan anak-anak ibu kertas karton. Alatnya kertas karton, gunting, lem, kemudian poster yang kita tempel. Nanti ditempelkan di kertas karton. Secara berkelompok. Sudah ibu bagi 4 kelompok. Nanti tulisannya ditempelkan, digunting. Bisa nak? Ibu kasih waktunya 10 menit untuk mengerjakannya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1. Aku mempresentasikan poster kami tentang ajaran untuk meneladani sifat Rasul. Ya, apa saja sifatnya? Artinya cerdas. Kedua, artinya dapat dipercaya. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Kemudian kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil posternya. Bacakan hasil posternya. Coba perhatikan poster temannya. Meladani sifat-sifat Rasul. Apa saja sifatnya? Apa saja sifatnya? Bacakan sifatnya, nak. Ya, dapat dipercaya, ya. Kelompok 3 lagi. Ya, lihat
karya poster temannya. Nah, silakan bacakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan poster kami tentang ajakan untuk meneladani sifat Muhammad Rasul. 1. Tabligh artinya menyampaikan. 2. Kritik artinya jujur. Nah, ya, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 yang sudah menampilkan posternya. Silakan duduk. Kelompok 4 lagi, nak. Nah, coba lihat dulu poster kelompok 4. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan poster kami tentang ajakan untuk meneladani sifat-sifat Rasul. 1. Tabligh menyampaikan. 2. Patanah cerdas. Nah, 2 petanah cerdas. Siapa yang mau menanggapi? Kelompok mana yang mau menanggapi? Ada? Ya, sudah benar ya apa yang disampaikan oleh kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, silakan duduk kembali. Anak-anak ibu, berarti dari poster itu, apa yang manfaatnya poster itu? Dari poster kita bisa mengambil pelajarannya. Contohnya, ayo meneladani sifat-sifat Rasul. Berarti itu ajakan untuk meneladani sifat-sifat Rasul. Oh, ibu mau anak-anak ibu sebutkan lagi yang 4 itu sifatnya. 1, artinya. 2, artinya. 3, artinya. 4, artinya cerdasnya. Kemudian sifat apa? Sifat mustahil. Apa saja sifat mustahilnya? 1, hizib. Apa itu artinya? Dusta. Khianat. Apa artinya? Tidak dapat dipercaya. Kemudian apa lagi sifat mustahilnya? Kitman. Apa arti kitman? Keempat, balada. Apa arti balada? Bodohnya. Berarti kebalikan dari sifat wajib, yaitu sifat mustahil. Ya, sebelum kita nanti menutup pembelajaran, ibu mau anak-anak ibu mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ini tentang sifat wajib dan sifat mustahil. Tolong nanti mengerjakannya, nak. Tuliskan dulu namanya, tuliskan kelasnya, lalu baca petunjuk mengerjakannya. Bisa? Bisa ya? Nah, sambil menunggu temannya, kita simpulkan dulu pelajaran kita hari ini. Ada siapa yang bisa membacakan? Nah, ya coba Najma. Kenapa kita perlu meneladani sifat Rasul? Nah, ini jawabannya. Baca Najma. Nah, ya, kenapa kita perlu meneladani sifat Rasul? Kita perlu meneladani sifat Rasul karena Rasul adalah panutan terbaik. Beliau menunjukkan cara hidup yang baik, jujur, sabar, dan penyayang. Dengan mengikuti sifat Rasul, kita bisa menjadi orang yang lebih baik, disukai Allah, dan bermanfaat bagi orang lain. Siapa yang mau disukai
Tentu kita semua ingin disukai oleh Allah. Kiza, baik duduknya Kiza, ya. Kemudian siapa yang bisa membacakan lagi? Hilal. Nanti setelah Hilal Nisa. Bagaimana cara kita meneladani sifat Rasul? Bagaimana cara kita meneladani sifat Rasul? Nisa bacakan caranya. Cara meneladani sifat Rasul adalah dengan belajar tentang kehidupan dan mendengarkan cerita dari kedua orang tua. Kita bisa meniru Rasul dengan selalu berkata benar, bersikap sabar dalam menghadapi masalah dan membantu orang lain. Ya. Kita juga bisa beribadah rajin seperti disukai oleh Allah dan sesama. Kemudian kesimpulan yang terakhir, siapa yang bisa membacakan? Ayah, Atika. Sebagai teladan terbaik menjalani kehidupan. Yang lebih baik dicintai oleh Allah, pelajari sifat Rasul, kebaikan, keberkahan, dan tujuan yang mulia. Sampai di sini ada anak ibu yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Jadi, dengan mempelajari sifat Rasul, kita dapat menjadikan beliau sebagai teladan kita. Hilal, baik-baik duduknya Hilal. Kemudian dengan memahami dan meniru sifat-sifatnya, seperti siddiq, tabligh, amanah, dan fatanah, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ibu harapkan anak-anak ibu bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa paham? Kemudian dengan kita mempedomani sifat Rasul, kita akan dicintai oleh Allah, disayang orang tua, dan disayang teman-teman kita. Ya, itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, anak-anak ibu membaca materi selanjutnya di rumah tentang tujuan diutusnya Rasul. Ya, itu untuk tugas di rumah membaca materi selanjutnya tentang tujuan diutusnya Rasul. Nah, untuk hari ini ada pertanyaan? Tidak. Ya, terakhir, ibu mau anak-anak ibu tepuk pulang dulu. 1, 2, 3. Tepuk pulang.